teman-teman media minta untuk saya sampaikan beberapa hal. Tentunya ini yang perlu kita sampaikan kepada publik, kepada rekan-rekan media bahwa di dalam putusan yang sudah ingkrah, ini sudah terlihat jelas jika Wahyu Setiawan, Agustiani Trio sebagai penerima suap, serta Saiful Bahri dan Harun Masiku yang DPO sebagai pemberi suap. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim pada perkara yang sudah ingkrah menyimpulkan bahwa telah terbukti ada kerjasama yang erat antara terdakwa Saiful Bahri, Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, Harun Masiku termasuk Doni Tri Istiqomah. Sehingga perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim sudah selesai dan sempurna berdasarkan putusan tersebut. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan, tidak ada pihak lain termasuk Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan yang dapat dijerat dengan delik suap atau memberi hadiah atau janji. Dari segi motivasi perbuatan, di sini sudah terlihat jelas bahwa para terdakwa yang lain ini untuk mewujudkan keinginan dari Harun Masiku. Dan yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa keputusan DPP PDI Perjuangan yang telah menerbitkan surat DPP PDI Perjuangan nomor 2576 tanggal 5 Agustus 2019 merupakan keputusan yang sah secara hukum dan bukan perbuatan melawan hukum. Dan terpisah dari tindakan Harun Masiku yang menganjurkan Saiful Bahri untuk menyuap Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio. Berarti 400 juta yang nalangin itu nggak benar? Tidak benar, itu sudah teruji. Jadi begini teman-teman, cara kita berpikir adalah apa yang disampaikan oleh rekan-rekan KPK ini tidak menjawab permohonan kami. Kenapa? Kami menyampaikan terkait dengan sudah adanya putusan persidangan pengadilan yang sudah ingkrah, yang sudah diuji. Nah, di sini sudah terlihat jelas konstruksi hukumnya. Nah, kalau tadi disampaikan oleh rekan-rekan bahwa telah ada pemeriksaan 2020, kemudian lompat di 2024, jeda waktunya cukup lama teman-teman, 4 tahun loh. Kalau kita ingat di bulan Juni itu adalah bagaimana sikap kritis dari Mas Hasto Kristianto terhadap situasi demokrasi dan situasi hukum pada saat yang telah terjadi pasca Pilpres, kemudian Pilkada, dan itu kita lihat bagaimana setelah itu baru muncul panggilan-panggilan. Jadi kawan-kawan, nanti kita akan sampaikan secara utuh hasil mendengar dari jawaban dari pihak termohon dan tentunya nanti kita akan sampaikan bukti-bukti kita. Menurut saya tanya sama Harun Masiku ya, kan KPK berulang kali menyampaikan akan menangkap Harun Masiku. Kalau tidak salah saya dengar 1 minggu akan menangkap Harun Masiku. Sampai sekarang kan, ini kan dedernya kan dia, aktor intelektualnya kan dia, sebagai inisiator untuk memberi suap, iya kan? Bagaimana kita mau melihat kerangka ini menjadi utuh, sedang pemberi suapnya, dedernya aja, sampai sekarang yang katanya mau ditangkap belum ditangkap. Ya, oke. Pembuktian tertulisnya hari ini juga? Iya, kita bukti yang akan kita sampaikan ada 41. Teman-teman media minta untuk saya sampaikan beberapa hal. Tentunya ini yang perlu kita sampaikan kepada publik, kepada rekan-rekan media bahwa di dalam putusan yang sudah ingkrah, ini sudah terlihat jelas jika Wahyu Setiawan, Agustiani Trio sebagai penerima suap,
serta Saiful Bahri dan Harun Masiku yang DPO sebagai pemberi suap. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim pada perkara yang sudah ingkrah menyimpulkan bahwa telah terbukti ada kerjasama yang erat antara terdakwa Saiful Bahri, Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, Harun Masiku termasuk Doni Tri Istiqomah. Sehingga perbuatan tersebut menurut Majelis Hakim sudah selesai dan sempurna berdasarkan putusan tersebut. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan, tidak ada pihak lain termasuk Hasto Kristianto selaku Sekjen PDI Perjuangan yang dapat dijerat dengan delik suap atau memberi hadiah atau janji. Dari segi motivasi perbuatan, di sini sudah terlihat jelas bahwa para terdakwa yang lain ini untuk mewujudkan keinginan dari Harun Masiku. Dan yang ketiga yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa keputusan DPP PDI Perjuangan yang telah menerbitkan surat DPP PDI Perjuangan nomor 2576 tanggal 5 Agustus 2019 merupakan keputusan yang sah secara hukum dan bukan perbuatan melawan hukum. Dan terpisah dari tindakan Harun Masiku yang menganjurkan Saiful Bahri untuk menyuap Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio. Oke, berarti 400 juta yang nalangin itu nggak bener. Tidak benar, itu sudah teruji. Jadi begini teman-teman, cara kita berpikir adalah apa yang disampaikan oleh rekan-rekan KPK ini tidak menjawab permohonan kami. Kenapa? Kami menyampaikan terkait dengan sudah adanya putusan persidangan pengadilan yang sudah ingkrah, yang sudah diuji. Nah, di sini sudah terlihat jelas konstruksi hukumnya. Nah, kalau tadi disampaikan oleh rekan-rekan bahwa telah ada pemeriksaan 2020, kemudian lompat di 2024, jeda waktunya cukup lama teman-teman, 4 tahun loh. Kalau kita ingat di bulan Juni itu adalah bagaimana sikap kritis dari Mas Hasto Kristianto terhadap situasi demokrasi dan situasi hukum pada saat yang telah terjadi pasca Pilpres, kemudian Pilkada, dan itu kita lihat bagaimana setelah itu baru muncul panggilan-panggilan. Jadi kawan-kawan, nanti kita akan sampaikan secara utuh hasil mendengar dari jawaban dari pihak termohon dan tentunya nanti kita akan sampaikan bukti-bukti kita. Soal kedekatan sama Hatta Ali kan disebut dekat dengan Hatta Ali dan memiliki pengaruh di Mahkamah. Menurut saya tanya sama Harun Masiku ya, kan KPK berulang kali menyampaikan akan menangkap Harun Masiku. Kalau tidak salah saya dengar 1 minggu akan menangkap Harun Masiku. Sampai sekarang kan, ini kan dedernya kan dia, aktor intelektualnya kan dia, sebagai inisiator untuk memberi suap, iya kan? Bagaimana kita mau melihat kerangka ini menjadi utuh, sedang pemberi suapnya, dedernya aja, sampai sekarang yang katanya mau ditangkap belum ditangkap. Ya, oke. Pembuktian tertulisnya hari ini juga atau Iya, kita bukti yang akan kita sampaikan ada 41,